Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami benar-benar mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami rindu terus diubah, dibaharui, dibentuk, hingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang Kristen itu bukan tanpa konsekuensi. Ya, ini yang harus kita sadari. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan bahwa hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang Kristen itu bukan tanpa konsekuensi? Sebab kalau kita tahu bahwa Kristen itu memiliki pengertian sama seperti Kristus, itu berarti di dalam sepanjang kehidupan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk memiliki standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan standarnya itu adalah hidupnya Kristus. Karena Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Dan ini memiliki satu tujuan, supaya pada akhirnya ketika kita menutup mata, ketika kita berada di balik kematian, di kekekalan nanti, wajah batinnya kita itu harus ditemukan serupa dengan Kristus, supaya hidup kita dipandang layak di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa saya katakan di awal, hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang Kristen itu bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah selama kita hidup di dunia ini, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini harus kita gunakan untuk berjuang supaya pada akhirnya kehidupan kita semakin hari semakin diubah, semakin hari semakin dibaharui, semakin hari semakin dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Perhatikan itu, kita dipanggil di dalam Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kita menyadari tak ada bagian yang tersisa di dalam hidup kita yang bisa kita ambil untuk dinikmati. Kenapa saya katakan tak ada bagian yang tersisa? Karena kalau kita bercermin kepada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa melihat dalam kehidupannya sebagai manusia ketika berada di dunia ini, Tuhan Yesus menyerahkan segenap hidupnya hanya untuk hidup dalam ketaatan, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itu dilakukan di dalam ketaatan penuh. Sampai pada akhirnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ketaatan seperti inilah yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus menyerahkan seluruh hidupnya, merendahkan diri, hidup di dalam ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga,
Maka itu pun yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus tunduk di dalam kedaulatan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga, dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita sampai kita menutup mata. Jadi di sini kita bisa mengerti konsekuensi hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen itu adalah menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah. Tidak ada bagian yang tersisa lagi yang harus kita miliki untuk menikmati dunia ini. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tadi saya sudah katakan itu, ya. Di dalam Roma 8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, perhatikan ini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maksudnya untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu harga yang tidak bisa ditawar. Oleh karenanya kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dengan jujur, ya. Apakah saat ini kita sudah mencapai standar kehidupan atau level kehidupan seperti yang dikehendaki Allah Bapa di sorga atau belum? Ini yang harus kita periksa. Kalau belum, itu artinya kita belum menjadi Kristen yang sejati, Kristen seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, lalu kita berkata kita berada di dalam Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika tidak, perhatikan ini saudaraku, jika kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, hidup kekristenan kita itu palsu, ya. Kita bukan Kristen yang sejati, dan ini kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Perhatikan itu saudaraku, ini kebenaran yang harus kita taati. Kalau kita memiliki tujuan hidup bahwa di kekekalan nanti kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, kita harus hidup sesuai dengan panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita di dalam Kristus sebagai orang percaya adalah memiliki manusia batinia, wajah batinia yang sama seperti Kristus. Itulah kenapa selalu saya katakan, seharusnya sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita harus mematikan setiap keinginan diri yang masih ingin menikmati kesenangan hidup dunia ini. Dan ini bukan sesuatu yang berlebihan, ya. Sebab kalau kita mau menjadi sama seperti Kristus, tidak ada cara lain. Kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Selama hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak pernah hidup menikmati dunia ini. Perhatikan itu. Lalu bagaimana mungkin kita tidak bersedia mematikan setiap keinginan diri kita? Kita masih mau hidup menikmati dunia ini, hidup menuruti hawa nafsu diri kita. Tetapi yang kita mau ketika nanti kita menutup mata, kita diterima di dalam kerajaan sorga. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin, saudaraku. Karena apa yang menjadi tatanan Allah, aturan Allah, perintah Allah, itu tidak boleh dilanggar. Jadi kita sudah tidak punya pilihan lain selain kita harus menetapkan hati untuk melepaskan, menanggalkan, membuang, bahkan mematikan setiap keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, sehingga tidak ada lagi bagian yang tersisa. Sehingga kita bisa berkata, tidak ada lagi sesuatu yang kupertahankan. Kalau ada bagian yang tersisa di dalam hidupku, hanya satu.
Tuhan saja yang menempati seluruh wilayah ruang hatiku. Pada akhirnya, setiap hari kita hanya hidup menikmati Tuhan saja. Hidup bergaul dengan Allah Bapa di sorga, sama seperti kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama hidup dalam keadaan sebagai manusia di dunia ini. Terus bersekutu dengan Bapa, bergaul dengan Bapa, sampai di ujung kehidupannya mati di atas kayu salib. Demi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, hidup menyukakan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kehidupan kekristenan seperti inilah yang harus kita miliki. Kalau kita mau menjadi Kristen yang sejati, kita harus berani berkata, tak ada lagi bagian yang tersisa di dalam kehidupanku. Kalau kita memiliki prinsip hidup yang seperti ini, pada akhirnya kita bisa berkata, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita berani mengambil keputusan, tak ada lagi bagian yang tersisa di dalam kehidupan kita. Dan satu-satunya yang tersisa adalah Tuhan saja. Maka kita tahu benar, ketika kita menutup mata, kita bisa melihat tangan Tuhan yang terbuka menyambut kita. Dan Bapa di sorga bisa berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, masuklah dan nikmatilah semua yang telah tersedia bagimu. Ini yang harus menjadi tujuan hidup kita, saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, sehingga kita bisa berkata, tak ada lagi bagian yang tersisa dalam hidupku selain Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Saat ini ya Bapa, kami mengambil keputusan menanggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya yang tinggal di dalam kehidupan kami Engkau saja, dan kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, sampai kami menutup mata, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.